Salam buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Juga salam buat jemaat Tuhan yang menyaksikan acara live streaming pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Boleh bantu slide tentang jalan Tuhan yang tak terselami. Kita mungkin sering melihat, saudara, kenapa ya orang yang jahat itu hidupnya bisa lebih lama ketimbang orang yang baik. Kita sering melihat orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan kehidupannya kok biasa-biasa aja ketimbang orang yang di luar Tuhan yang diberkati. Bahkan di firman Tuhan di Alkitab, kalau kita baca, saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka sangat sulit memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Abraham disuruh Tuhan, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Padahal dia baru memiliki seorang anak dan Abraham disuruh mempersembahkannya kepada Tuhan. Gideon disuruh Tuhan, kurangin pasukanmu dari 3.000 orang menjadi 300 orang. Bahkan Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera yang besar. Terkadang kita nggak tahu apa maksud Tuhan dari semua itu, saudara. Terkadang kita berpikir, kenapa Tuhan harus menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang nggak kita pahamin. Tapi pada pagi hari ini saya akan bawa kita belajar, saudara, tentang firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Asaf. Kita buka firman Tuhan di Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Sebenarnya saya ingin membawa kita ke ayat yang sampai dengan 28, tapi saya akan beri poin-poin ini supaya kita paham, saudara. Jadi Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita bisa simak dan fokus ya, saudara. Beginilah firman Tuhan, judulnya Pergumulan dan Pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut mereka melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan bagi yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Nah, di sini kita melihat, saudara, Asaf ini adalah seorang pemimpin musik dari suku Lewi, saudara. Dia melayani yang namanya pengaturan semua alat musik, bahkan penyembahan di bait Allah. Dan Daud meminta Asaf sebagai pemimpin untuk pengaturan segala ibadah yang Daud laksanakan. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana kehidupan Asaf awal mulanya, dari pertama dia bilang, Tuhan itu baik kepada orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Asaf memulai segala sesuatu dengan baik. Dia mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan dengan menjaga hidupnya dengan baik. Dengan berjalannya waktu, dia mulai memalingkan fokusnya kepada orang fasik, saudara. Di ayat yang kedua, dia mulai merasakan kecemburuan kepada orang fasik.
Karena dia berpikir, aku ini sudah benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku ini sudah benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kulihat sekelilingku orang fasik, mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Mereka tidak mengalami yang namanya kesakitan. Mereka tidak mengalami yang namanya kena tulah. Dan di ayat 13 dia berkata, apa gunanya aku mempertahankan hatiku yang bersih? Nah, di sini kita mulai berpikir, saudara, bagaimana cara Tuhan? Bagaimana cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita yang nggak bisa kita selamin? Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana kehidupan Asap akhirnya. Dan ini akan menjadi tolak ukur bagi kita, saudara. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita pernah mengalami hal itu. Kita pernah berpikir, aku sudah bolak-balik ke gereja, kegiatan gereja, aku ikutin semuanya, keluar masuk gereja, tapi kehidupan aku biasa-biasa aja nih. Aku lihat tetanggaku sebelah dia baru beli mobil baru. Tetanggaku sebelah dia baru posting jalan-jalan ke luar negeri nih. So, aku bagaimana ya? Apa dampaknya buat aku? Aku beribadah kepada Tuhan. Dan inilah yang Asap alamin, saudara. Dia pemimpin rohani, saudara. Dan dia mengalami yang namanya krisis iman. Jangan kita berpikir orang yang melayani di altar Tuhan, orang yang melayani menyampaikan firman Tuhan tidak mengalami krisis iman, saudara. Mereka juga akan mengalami hal itu. Karena dia tahu, dia harus tetap fokus menjaga imannya, hatinya yang bersih, tapi dia melihat pandangannya ke sekelilingnya dan orang pasti semakin diberkatin, mulai mengalami namanya degradasi iman, saudara. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Asap. Tapi walaupun begitu kita harus tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Pak aku mau taat kepada Tuhan kalau jalannya aja gak aku terselamin? Apa yang harus aku miliki nih supaya aku bisa taat kepada Tuhan? Dan di sini kita harus belajar, saudara. Kita harus memiliki 3 hal. Makanya di firman Tuhan ayat pertama berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya kebersihan hati dimulai dari ketaatan dan kesetiaan. Itu yang harus kita miliki. Sehingga kita bisa kita menghadapinya, kita taat walaupun kita nggak tahu bagaimana cara kerja Tuhan, kita harus punya 3 hal ini. Yang pertama ialah kita harus memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Kita lihat, saudara, di Mazmur 73 ayat 18 sampai dengan 19. Ayat ke-17 saya minta. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, di sini kita melihat, saudara, Asap di saat dia sudah mulai mencari-cari apa sih kunci orang fasik ini bisa diberkati Tuhan? Apa sih orang jahat ini kok semakin diberkati Tuhan? Dan dia tidak menemukan apa-apa, saudara. Sampai dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia melihat segala sesuatu yang Tuhan tampilkan kepada dia. Ternyata orang berdosa yang diberkati oleh Tuhan, yang tidak mengalami tulah atau kesakitan, Tuhan taruh di tempat yang licin. Perhatikan, saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan cari cara bagaimana orang fasik berhasil. Jangan cari bagaimana kamu bisa diberkati loh. Kamu tuh nggak ibadah nih. Kamu tuh nggak Tuhan-Tuhan, tapi kamu bisa berhasil. No, jangan cari. Don't look at for them. Jangan cari kepada mereka. Tapi masuklah dalam hadirat Tuhan, saudara. Masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Masuk dalam firman Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat semua paradigma kita akan Tuhan ubahkan setiap hari. Dan itu yang kita harus pahamin, saudara. Sehingga kita akan melihat bagaimana si Asap ini, dia mulai mengerti, iya Tuhan, Engkau taruh mereka di lantai yang licin. Kalau kita berjalan di lantai yang licin, saudara, 1-2 langkah kita akan terpleset. 2-3 langkah kita akan terpleset. Karena tidak ada yang memegang. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita selalu dipegang oleh Tuhan. Kita selalu dituntun oleh Tuhan, saudara. Makanya kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mulai belajar firman Tuhan. Dan memuji, menyembah Dia. Dan Tuhan akan menyatakan
firman-Nya buat kita. Kita buka saudara di Pengkhotbah ayat yang ke-3 sampai dengan 10 saudara. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-10. Di sini Tuhan akan menyatakan kepada kita, kita harus memiliki perspektif yang benar tentang caranya Tuhan bekerja di atas kita. Pengkhotbah 3 ayat yang 10, kita bisa lihat saudara, bantu slide. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Next. Sampai 11. Pengkhotbah 3, 10 sampai 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelamin pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di saat kita mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi saudara, Tuhan akan memberikan suatu gambaran, Tuhan akan memberikan suatu pewahyuan yang benar kepada kita, bahwa segala sesuatu kesulitan yang kita alamin akan indah pada waktunya saudara. Itu yang kita harus alamin. Karena jika kita belum indah pada waktunya, berarti belum waktunya Tuhan saudara. Karena Tuhan tahu dari awal sampai dengan akhir kehidupan kita, Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita saudara. Kalaupun kita belum ending di akhirnya, berarti kita masih dalam proses. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Aku ini banyak kesulitan, keep going, tetap melangkah, tetap berjalan dalam iman, tetap bertindak dalam kasih saudara. Inilah yang harus kita lakukan. Kesulitan apapun yang kita alamin, kita percaya Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Dan ini yang saya alamin saudara. Tahun 2018 saudara, 2 tahun yang lalu, saya ingin sekali saya itu bisa dipromosikan saudara untuk dalam pekerjaan saya. Tapi suatu ketika ada dari manajer lain masuk ke unit saya. Dan saya sempat kecewa. Kenapa kok bisa ya? Kita yang membangun dari awal, tapi orang lain yang menjadi pemimpin dari apa yang kita bangun. Dan ini menjadi sesuatu buat saya, Tuhan gak adil nih. Saya sempat berkata seperti itu saudara dalam hati saya. Tuhan gak adil nih. Dan pimpinan yang menjadi atasan saya ini jauh dari apa yang saya harapkan. Yang kerjanya hanya foto sana foto sini saudara. Dan tidak ada memberikan suatu solusi buat saya. Dan saya sempat berpikir bagaimana caranya ini. Tapi di saat saya mulai masuk dalam doa saudara, dan Tuhan nyatakan ini, Tuhan bilang indah pada waktunya kamu akan dipromosikan, indah pada waktunya kamu akan diangkat Tuhan, indah pada waktunya engkau akan diberkati Tuhan. Kalau belum kita mengalami sesuatu daripada Tuhan, keep going, melangkah terus, jangan pernah kita berhenti dengan tahapan kehidupan kita, karena Tuhan tahu kalau belum indah berarti belum berakhir saudara. Tapi kalau sudah indah, itulah akhir dari apa yang kita alamin. Dan kita harus pahamin hal itu saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Manusia nggak mampu menyelamin segala pekerjaan Allah dari awal sampai dengan akhir. Dan bagi kita adalah kita taat untuk melangkah dalam iman, bekerja melakukan segala talenta kita dalam kasih. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan saudara. Sehingga Asap melihat, oh iya, ternyata aku sebagai anak Tuhan boleh mengalami sesuatu paradigma yang benar tentang Tuhan. Buka lagi slide berikutnya, kita akan melihat saudara bagaimana di Amsal 23 ayat 17 ayat dan 18. Di sini Tuhan akan juga memberikan gambaran buat kita. Asap cemburu awalnya nih. Melihat orang fasik yang berdosa semakin berlimpah-limpah keadaannya, semakin mengalami kemakmuran. Dan di saat dia mulai masuk dalam doa, dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, dia mulai mengerti dan Tuhan menyatakan lewat firman-Nya. Amsal 23, slide berikutnya tadi. Back. Balik. Di sini dibilang apa? Amsal 23, 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa,
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Ini yang kita harus pegang. Jangan iri kalau orang berdosa diberkati. Jangan iri kalau orang fasik mengalami kelimpahan. Tuhan bilang masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji firman Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan saudara. Jangan pernah takut. Apapun yang kita alamin, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Dia baik dan sangat baik. Dan di saat kita mulai mengalami hal itu saudara, kita dapat berkata, masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan. Mari sama-sama katakan sama saya saudara dua kali. Masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. 3, 2, 1. Masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak hilang. Sekali lagi, masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Ini yang kita harus pahami, kita harus mengerti saudara, bahwa segala kehidupan kita harus memiliki pola pikir dan perspektif yang benar tentang Tuhan. Sehingga hati kita melihat orang lain diberkati, kita tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik buatku. Keadaanku seperti ini akan indah pada waktunya, Engkau akan membawaku lebih tinggi lagi. Bisa kita mulai mengalami itu saudara, kita tidak pernah cemburu. Firman Tuhan bilang apa? Jangan hatimu iri. Don't be your heart jealous. Jangan buat hatimu jadi iri kepada yang lain. Tapi belajar kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini janji firman Tuhan buat kita. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini memiliki masa depan. Dan harapan kita tetap ada saudara. Dan yang kedua kita harus apa yang kita harus alamin saudara. Supaya kita bisa taat. Dan kita harus memiliki hal yang kedua, yaitu kita harus memiliki kesadaran bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengatasi berbagai masalah. Sehingga di saat masalah itu nggak ada jalan keluar, kita putus asa nih. Kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Kita mulai tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Makanya di firman Tuhan di ayat 21 sampai dengan 22, Asaf berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Kita datang kepada Tuhan seperti hewan saudara. Ini menggambarkan suatu penyembahan atau proskuneo. Gambaran penyembahan ialah di saat seorang anjing melihat Tuhannya, dia mengejar Tuhan dan mencium kaki Tuhannya. Dan itulah gambaran kita di hadapan Tuhan. Kita seperti hewan di hadapan Tuhan. Pada suatu ketika saya ngomong sama istri saya, saudara. Sayang, kita ini sebagai pengelola loh, bukan sebagai owner atau pemilik kehidupan. Artinya apa saudara? Segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita, kita harus menjadi seorang pengelola. Kalau kita yang berumah tangga nggak mampu mengelola keadaan rumah tangga kita, yang ada terjadi pertengkaran dan perceraian. Kalau kita memiliki pekerjaan, kita nggak mampu mengelola pekerjaan itu, kita akan mengalami namanya PHK. Kalau kita memiliki harta benda dan keuangan, kalau kita nggak mampu mengelolanya itu, maka semuanya akan habis. Itu menandakan kita kecil di hadapan Tuhan. Dan pengelola yang baik, dia harus memiliki kerendahan hati. Untuk dia mau diajar, untuk dia mau dibentuk, untuk dia mau diproses. Supaya segala yang Tuhan percayakan kepada dia, Tuhan menuntunnya. Itulah seorang pengelola yang baik. Dan saya percaya setiap kita pasti memiliki kehidupan rumah tangga. Pasti memiliki yang namanya kehidupan pekerjaan dan keuangan. Dan bagian kita ialah bagaimana kita menjadi pengelola yang baik. Dengan kita hidup dengan rendah hati, saudara. Makanya kita mulai belajar bahwasanya hidup kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita buka di Amsal 22 ayat yang keempat. Slide next. Slide-nya boleh? Nggak jelas ya? Oke, saya baca ya. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Inilah firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Untuk New English Version-nya saya baca saudara, the reward for humility and fearing of the Lord is riches and honor and life. Artinya apa? Kalau kita hidup dengan rendah hati dan takut akan Tuhan, ada penghargaan yang Tuhan beri bagi kita. Dan semua ini manusia butuhkan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Dan semua ini kita butuhkan kalau hidup kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Jelas saudara, the English Version berkata the reward, penghargaan. Ada penghargaan nih. Jadi makanya kalau kita baca di firman Tuhan di Mazmur 73 ini, si Asaf melihat di ayat yang ke 10 berkata, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan bagi yang maha tinggi? Nah, dari sebelumnya mereka ini orang fasik mulai ngata-ngatain Tuhan. Enggak perlu Tuhan-Tuhanan tuh, aku enggak beribadah juga, aku diberkati itu. Dan banyak anak-anak Tuhan ditarik oleh mereka. Ditarik oleh mereka, saudara. Next slide. Dan di sini firman Tuhan berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya berpikir, bagaimana mungkin ya kekayaan orang berdosa Tuhan simpan bagi orang benar. Kita nggak bisa menyelamin hal itu, saudara. Tapi inilah bagian janji firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka segala kekayaan orang berdosa Tuhan alihkan kepada orang benar. Dan kehormatan dan kehidupan Tuhan akan berikan bagi mereka yang sungguh-sungguh hatinya. Dan inilah kita harus memiliki, saudara. Memiliki suatu kesadaran bahwa kita tuh kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa dengan Tuhan. Boleh next slide? Ada 3 orang, saudara, seorang tokoh nih. Seorang tokoh yang mana kita semua tahu, John Lennon, Marilyn Monroe, dan Thomas Andrew. John Lennon ini merupakan orang yang sangat-sangat terkenal pada masanya. Dia merupakan seorang vokalis The Beatles, saudara. Dia mulai merasa bangga dengan segala apa yang dia miliki. Sampai dia berkata suatu ketika dia wawancarain, bagaimana ketenaran kamu sampai dengan akhirnya? Dan dia berkata, Injil tidak lebih tenar daripada kami. Musik rock and roll lebih terkenal daripada Yesus. Dan akhir kehidupan dia ditembak sama fansnya sendiri, saudara. Kejadian yang kedua, Marilyn Monroe. Di saat seorang hamba Tuhan, Billy Graham, diutus oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu kepada Marilyn Monroe. Billy Graham ini berkata, aku diutus Roh untuk mengabarkan Injil padamu. Dan dia berkata, aku tidak butuh Yesusmu. Dan dia mati dengan bunuh diri, saudara. Dan yang ketiga, Thomas Andrew, seorang engineering pembuat kapal Titanic. Setelah kapal ini selesai dibuat, saudara, diwawancarailah oleh seorang reporter. Kapalmu sungguh mewah, sungguh baik segala bahan yang diberikan di dalam kapal itu. Menurut kamu, bagaimana safety atau keselamatan kapal ini? Dan Thomas Andrew berkata, Tuhan pun gak mampu menenggelamkannya. Dan kita lihat, saudara, akhir dari kapal Titanic itu hancur, terbelah 2. Artinya kenapa? Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita besar dari apapun, saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, itu kita sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Pahamin, saudara. Kalau kita memiliki harta benda, itu bukan milik kita. Tapi kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola, supaya melalui hal itu menjadi berkembang dan nama Tuhan dimuliakan.
Dan banyak hal lagi orang-orang yang sudah sukses dan tenang, dan dia berkata, I don't need Jesus, aku nggak perlu Jesus. Dan mereka semua mati dengan gak wajar, saudara. Yang kedua, kita harus memiliki perspektif yang benar, dan kita harus memiliki kita kecil di hadapan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena itulah bagian kita, dikumpulkan bagi Allah kita, saudara. Lalu bagaimana kita memahami hal itu? Kita sudah mulai mau nih memiliki cara pandang yang benar kepada Tuhan. Kita sudah memiliki kerendahan hati nih. Dan apalagi yang harus kita miliki yang terakhir ialah kita harus memahami bahwasanya kita menyadari bahwa Tuhan itu besar, saudara. Nah, di ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-22 sampai dengan 23 sampai dengan 26 sini berkata, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, dan yang terakhir, kita harus menyadari Allah kita besar. Kita harus memfokuskan kebesaran Allah ketimbang masalah kita. Semakin kita fokus kepada Allah yang besar, maka masalah kita akan kecil. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan kalau kita fokus kepada Allah. Dan itulah yang harus kita alamin, saudara. Dan dalam kehidupan saya juga, saya bersama istri saya, kami melihat betapa besar memang masalah dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, saudara. Segala sesuatu semua Tuhan goncang. Segala sesuatu semua Tuhan buat sulit, saudara. Tapi kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, masalah itu akan kecil. Dan semakin fokus dengan Tuhan, Pak James berkata, masalah itu akan hilang, saudara. Itu yang kita harus pahamin. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak rugi untuk menjaga hati tetap bersih, tetap kudus. Walaupun kiri kanan kita mereka kaya dengan korupsi, mereka kaya dengan mencuri, mereka kaya dengan menjilat. Kita tetap jaga hati kita untuk tetap bersih. Karena kebersihan hati ini menentukan bagaimana Tuhan akan membawa kita ke dalam satu kemuliaan kepada kemuliaannya, saudara. Inilah yang Tuhan yang saya pahamin, saudara. Karena bagi Tuhan mengangkat kita itu sangat gampang. Tapi menjaga hati yang bersih itu enggak gampang, saudara. Kita butuh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita butuh firman Tuhan lebih dalam. Kita butuh menyembah Tuhan lebih dalam. Di situ kita akan memiliki suatu pandangan yang luas. Makanya saya mengerti hal ini, saudara. Apapun yang saya alamin, saya berkata sama istri saya, kita bersyukur. Pada suatu ketika, saudara, tahun 2018, kami punya teman nih. Yang mana teman kami ini, dia junior saya dulu waktu di kuliah. Tapi karena dia masih muda, posisi dia sangat jauh di atas saya, saudara. Dia bekerja di perusahaan lain. Sempat kami agak merasa minder dengan hal itu. Artinya dia orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kok dia enak-enak aja ya. Dan saya bilang sama istri saya, jangan bandingkan saya dengan apapun. Dan saya berkata sama istri saya, lihat waktunya Tuhan bagi dia. Dan gak berapa lama, saudara, tahun 2019 dia mengalami PHK. Artinya kehidupan kita ini gak ada arti tanpa Tuhan. Kita kaya karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Kita diberkati karena Tuhan. Bagian kita jaga hati, jaga hidup. Walaupun kondisi di sana, biar deh mereka tuh mau jalan-jalan berapa kali ke luar negeri, biar deh mereka mau dapat bonus yang besar. Mungkin kita sekarang ini hanya bisa makan dan hanya bisa hidup seadanya. Tapi Tuhan kita gak akan pernah tertidur, saudara. Dia akan terus memberikan kita kehormatan, kekayaan, dan kehidupan bagi kita. Bagi Allah kita, saudara. Saya akan bagi berdiri, saudara.